Sungguh suatu sukacita pada malam hari ini kita masih boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Sebelum kita memulai, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Sepanjang Jalan Anugerah. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih dan terima kasih lagi kami sampaikan kepadamu. Kami adalah orang-orang yang seharusnya terus-menerus bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar dengan baik dan kami juga dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Pimpin setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama membuka di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 2. Kita akan kembali belajar tentang 3 prinsip hawa nafsu bekerja. Di hari Minggu kemarin, tanggal 14, saya sudah berkhotbah tentang kasih eros. Di dalamnya kita sudah mengerti bahwa eros ini adalah lambang dari gairah seksual, dan hari ini kita akan belajar tentang hawa nafsu. Di dalam eros ada hawa nafsu, nah tetapi hawa nafsu ini lebih luas memang daripada eros, karena apa? Ternyata tidak hanya bicara soal gairah seksual, hawa nafsu ini ada di dalam setiap keinginan kita. Anda hari ini pengen makan nasi padang, di dalam situ ada yang namanya hawa nafsu. Anda hari ini pengen makan siobak, nah di dalam keinginan itu juga ada hawa nafsu. Apapun yang Anda inginkan, di dalamnya ada yang namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini kita harus selalu hati-hati di dalamnya, karena apa? Hawa nafsu bisa membuat kita menghalalkan segala cara supaya keinginan kita tercapai. Maka dari itu, sama-sama kita belajar hari ini tentang bagaimana prinsip hawa nafsu bekerja. Ada 3 prinsip yang akan saya bagikan dari kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 22. Prinsip yang pertama itu adalah tentang aku. Saudara, kemarin saya sempat singgung sedikit bahwa sifat dari hawa nafsu itu bicara soal aku terus-menerus.
Nah, kita akan bahas sedikit ini lagi, yaitu hawa nafsu selalu pusatnya adalah aku. Keinginan aku, kepuasan aku, kemauan aku yang harus terpenuhi. Nah, kita bakal belajar dari 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 7. Saya akan membagikan sebuah kisah tragis tentang kisah cinta Amnon dan Tamar. Mari saudara sama-sama menyimak bagian yang saya akan bacakan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakan dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Saudara, dari ayat 1 sampai 7 kita melihat bagaimana prinsip keakuan ini ada di dalam kisah Amnon dan Tamar. Saudara, sejujurnya apa yang dirasakan Amnon kepada Tamar bukanlah cinta tetapi hawa nafsu. Dikatakan bahwa Amnon ini saking dia menginginkan Tamar, dia sampai jatuh sakit, Bapak Ibu. Bahkan dia tidak hanya sampai jatuh sakit, dia sampai menemui Yonadab, dia curhat, lalu mereka berdua ini merancangkan satu hal yang jahat untuk menjebak Tamar. Nanti kita akan melihat jebakan apa yang direncanakan Amnon dan Yonadab supaya dia bisa memiliki Tamar. Nah, saudara, tetapi di dalam hal yang pertama ini kita akan belajar tentang prinsip keakuan di dalam hawa nafsu. Amnon lebih dulu mencintai atau jatuh hati terhadap Tamar. Amnon dituliskan lebih dulu tergoda dengan Tamar. Karena tergoda inilah dia memiliki keinginan yang begitu besar terhadap Tamar. Dan keinginan Amnon terhadap Tamar ini sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Kenapa kita bisa katakan demikian? Karena Amnon nanti kita akan lihat dia akan merancangkan sesuatu yang jahat untuk menjebak Tamar supaya keinginannya apa yang dia mau dapat terwujud. Nah, saudara, ketika keinginan saya jadi yang utama, maka orang lain hanyalah kita pakai sebagai alat untuk memuaskan keakuan. Saudara, jika kita pikir-pikirkan kembali, apa yang diinginkan oleh Amnon terhadap Tamar itu adalah hal-hal yang berbau seksual. Tetapi jika kita melihat prinsip hawa nafsu itu selalu bicara soal aku, maka ini dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menginginkan popularitas, ketika kita menginginkan harta, ketika kita menginginkan jabatan, ketika kita menginginkan hal-hal lainnya, hati-hati karena hawa nafsu bisa menguasai keinginan ini sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan tersebut. Nah, saudara, ada banyak anak muda yang karena begitu ingin kepopularitasan, dia menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan kepopularitasannya itu. Dengan cara apa? Dengan cara berpakaian mini di media sosial supaya dia bisa terlihat populer, supaya orang bisa mau melihat, nge-like gambarnya, lihat story-nya, lalu memuji bentuk tubuhnya. Banyak anak muda di zaman sekarang jatuh terhadap hal-hal yang demikian hanya untuk mendapatkan popularitas semata. Ini yang saya katakan, ketika keinginan sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka segala cara pun dapat dilakukan supaya keinginan ini bisa terjadi. Dan di dalam kehidupan kita juga seringkali bukan, kita menginginkan jabatan, kita menginginkan posisi yang lebih tinggi. Nah, keinginan ini jika sudah dikuasai oleh hawa nafsu, kita tidak akan berpikir dua kali untuk melakukan cara yang kotor supaya keinginan kita ini dapat tercapai. Bukankah banyak orang Kristen yang menghalalkan segala cara supaya dia memiliki harta? Bukankah banyak orang Kristen yang menghalalkan segala cara supaya dia bisa naik jabatan, supaya posisinya bisa bagus, dia tidak takut berbuat curang, dia tidak takut berbuat jahat, dia tidak takut memfitnah orang lain supaya yang dia inginkan dapat tercapai. Saudara, keinginan ada di dalam diri setiap manusia. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan. Kita semua punya keinginan. Tetapi ketika keinginan ini sudah dikuasai oleh hawa nafsu, bisa jadi kita akan melakukan hal yang jahat supaya keinginan kita dapat tercapai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang saking pengen punya handphone bagus, iPhone yang terbaru, dia sampai mencuri handphone milik temannya supaya dia bisa memiliki iPhone. Nah, saudara, ini adalah contoh keinginan yang sudah dikuasai hawa nafsu. Apapun caranya, asal saya bisa memiliki, maka saya lakukan. Apapun caranya, asal keinginan saya terwujud, maka saya akan lakukan. Maka saudara, tidak aneh jika ketika kita menginginkan sesuatu, ya, ketika kita menginginkan sesuatu dan keinginan itu sudah dikuasai hawa nafsu, kita tidak ragu menggunakan orang lain menjadi alat kita untuk mencapai keinginan kita. Bahkan ada orang, seperti di dalam kisahnya Amnon dan Tamar, keinginan Amnon yang utama, maka dia menggunakan Tamar untuk memuaskan keinginannya tersebut, untuk mencapai keinginannya tersebut. Nah, saudara, ada peribahasa di dalam bahasa Indonesia itu habis manis sepah dibuang. Ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu, ketika apa yang kita inginkan dikuasai oleh hawa nafsu, kita tidak akan ragu memanfaatkan, menggunakan, memperalat orang lain untuk mencapai keinginan kita, supaya kita terpuaskan. Saya menggunakan orang lain, supaya keinginan saya tercapai, saya memperalat orang lain, supaya keinginan saya tercapai, saya memfitnah orang lain. Dan ketika orang lain itu sudah tidak ada fungsinya di dalam keinginan kita, maka kita membuang mereka seperti kita membuang sebuah barang yang sudah tidak bisa kita pakai lagi. Nah, saudara, habis manis sepah dibuang. Ketika kita sudah dapat yang manisnya, kayak makan jeruk gitu ya, ketika kita sudah makan, dapat yang manis-manisnya, dapat sari-sarinya, sepahnya kita buang. Tetapi manusia bukanlah sepah, saudara. Manusia bukanlah sepah yang bisa seenaknya kita buang seperti itu menunjukkan bagaimana kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Nah, jadi saudara, di sini kita belajar bahwa keinginan jika sudah dikuasai oleh hawa nafsu, yang pertama kita akan menjadikan orang lain sebagai alat supaya kita mencapai keinginan tersebut, seperti Amnon menggunakan Tamar sebagai alat untuk mencapai kepuasannya akan gairah seksual. Nah, nanti kita akan lihat dengan jelas Bapak Ibu, sebetulnya yang dirasakan Amnon ini bukanlah cinta. Jelas itu bukanlah cinta, tetapi itu hanyalah hawa nafsu. Keinginan akan Tamar, keinginan soal hawa nafsu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini prinsip yang pertama tentang cara hawa nafsu bekerja di dalam diri kita. Jika kita sudah menginginkan segala sesuatunya dengan kita sadar bahwa semuanya itu kok tentang saya tidak bisa memperdulikan orang lain,
saya hanya memperdulikan keinginan saya tidak lagi mempunyai tenggang rasa terhadap orang lain. Hati-hati, jangan-jangan keinginan kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu karena kita tidak lagi berpikir tentang orang lain. Nah, jadi saudara, jika Anda sekarang punya keinginan dan di dalam keinginan itu Anda sama sekali tidak pernah memikirkan orang lain, Anda hanya memikirkan tentang diri Anda dan keinginan Anda sebagai yang utama, maka hati-hati, jangan-jangan Anda sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, lalu saudara, prinsip kedua tentang hawa nafsu adalah aku ingin mendapatkan kepuasan. Mari baca dalam 2 Samuel 13 ayat 9 sampai 12 lanjutan dari kisah Amnon dan Tamar. Sesudah itu, gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Nah, saudara, maksud dari titik-titik ini adalah saya tidak tuliskan semuanya, maka dari itu alangkah lebih baik sebetulnya kita sambil membaca sendiri isi ayat firman Tuhan di dalam 2 Samuel 13 ini. Nah, jadi ini adalah kejadian di mana Amnon itu sedang pura-pura sakit dan Tamar itu sudah diundang datang ke dalam rumahnya Amnon. Dan Tamar ini datang, lalu dia mulai mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, dia mulai memasak, nah, tapi tiba-tiba Amnon ini tetap tidak mau makan. Nah, Amnon nggak mau makan karena masih banyak orang di dalam kamarnya. Lalu Amnon ini bilang kepada Tamar, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku, lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Nah, jadi saudara, ini adalah bagian dari rencana Amnon dan Yonadab supaya Amnon ini bisa memuaskan keakuannya dengan menggunakan Tamar. Caranya seperti apa? Ya, caranya seperti itu. Dia undang Tamar masuk ke dalam rumahnya untuk masak ya, untuk membuat kue supaya Amnon ini mau makan. Jadi ceritanya Amnon ini untuk menjebak Tamar, dia tidak mau makan dari tangan orang lain. Dia hanya mau makan dari tangannya Tamar. Makanya Tamar bisa disuruh masuk ke dalam kamarnya Amnon. Dan disitulah tadinya Tamar hanya berpikir, oh saya harus kasih makan Amnon. Ya. Tetapi ternyata ketika mereka sudah berdua di dalam kamar, yang terjadi adalah hal yang di luar dugaan, yaitu Amnon mulai memegang Tamar dan memperkosanya. Tetapi saudara, perhatikan di sini, sebelum tindakan pemerkosaan itu terjadi, Tamar ini berkata kepada Amnon, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana ketika orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dia tidak akan lagi mengingat norma, hukum, dan bahkan dia tidak akan lagi mengingat hukum Tuhan. Nah, jadi inilah yang terjadi kepada Amnon ketika dia memperkosa Tamar. Dia tidak lagi berpikir tentang hukum yang berlaku di Israel, dia tidak lagi berpikir tentang apa pandangan orang terhadap dirinya jika mereka tahu peristiwa ini terjadi, dan dia juga tidak lagi memperdulikan nasib Tamar ke depannya seperti apa. Nah, ini kekuatan dari yang namanya hawa nafsu. Aku menginginkan kepuasan. Hawa nafsu selalu menuntut kepuasan. Dan kepuasan inilah yang biasanya manusia mau memperolehnya dengan menghalalkan berbagai cara. Nah, saudara, yang perlu kita waspadai adalah hawa nafsu selalu menuntut kepuasan. Dan perhatikan ini baik-baik. Kepuasan itu selalu menginginkan pengulangan. Jadi, di dalam hawa nafsu pasti ada repetisi, pengulangan.
Ketika saya sudah terpuaskan, saya pengen lagi supaya saya bisa puas lagi. Saya pengen lagi supaya saya bisa puas lagi. Makanya ada orang kenapa bisa kecanduan. Dia coba rokok sekali, dia pengen 2 kali. Dia pengen 3 kali, dia pengen 4 kali. Coba heroin sekali, dia pengen 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena apa? Ketika saya pengen, lalu saya terpuaskan, saya pengen lagi dan pengen terpuaskan lagi. Begitu seterusnya. Maka di dalam hawa nafsu terdapat kepuasan ketika sudah diwujudkan. Dan jangan harap kita akan berhenti sampai di situ. Ketika hawa nafsu sudah terwujud dan menghasilkan kepuasan, kita akan menginginkannya lagi dan lagi. Saudara, hawa nafsu selalu mau lagi, dan lagi hingga terpuaskan. Tetapi yang saya mau tanya kepada kita semua adalah, kapan sih manusia bisa sampai kata puas? Saudara, kita tentu sepakat bahwa kita manusia, kita sulit untuk berkata cukup bagi diri kita. Kita sulit untuk merasa terpuaskan hanya 1 kali. Bayangkan misalnya Anda beli chat time, Anda rasa sekali, wah enak ya, maka Anda suatu saat pengen lagi. Lalu Anda akan mengatakan lagi, wah enak ya. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak, nanti bisa mau lagi, dan lagi. Nah saudara, manusia sulit sekali untuk merasa puas. Maka ketika hawa nafsu kita sekalipun sudah terwujud, kita sudah merasa dipuaskan 1 kali, jangan harap itu berhenti 1 kali. Kita akan melakukannya 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah beberapa kali makan all you can eat. Kalau makan all you can eat, semua yang ada disajikan di situ, Anda boleh pesan, Anda boleh makan sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya Anda memasukkan makanan ke dalam perut Anda. Nah, saudara, biasanya ketika saya makan all you can eat, itu biasa piring pertama masih happy, masih sukacita makannya, masih senang sekali, masih sangat menikmati. Datang piring kedua, masih sukacita juga, masih senang juga. Datang piring ketiga, mulai tidak bersukacita, mulai dengan berat hati masukin makanan ke mulut, mulai rasa tidak nyaman di perut, mulai rasa enek, mulai rasa kekenyangan, mulai rasa nggak sanggup, hingga akhirnya datang piring keempat, sudah benar-benar tidak sanggup lagi dan tidak bisa lagi. Saudara, perut kita mengenal betul rasa cukup. Perut kita, lambung kita mengenal betul rasa cukup. Tetapi perut kita berbeda dengan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita selalu sulit untuk merasa cukup. Maka dari itu, kita harus terus-menerus berhati-hati. Ketika kita selalu menginginkan dan keinginan kita ini sudah dikuasai hawa nafsu, lalu kita mewujud nyatakannya di dalam hidup kita. Hati-hati saudara, itu tidak hanya akan 1 kali, tetapi itu akan terjadi berulang kali, berulang-ulang kali. Karena ketika kita merasa puas, kita merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Dan kesenangan inilah yang membuat kita terus mencari lagi, dan mencari lagi. Maka itu hawa nafsu harus kita hati-hati sekali. Karena apa? Hawa nafsu tidak bisa hanya sekali diwujud nyatakan. Dia menuntut kita untuk melakukannya lagi, dan lagi. Nah, jadi saudara, apa hal yang selalu Anda ingin lakukan lagi, dan lagi? Terutama dosa. Apa dosa yang Anda inginkan lagi, dan lagi? Saudara, ketika Anda menginginkan dosa itu lagi, dan lagi, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga sekalipun kita tahu itu dosa, kita terus-menerus menginginkannya. Lalu saudara, yang ketiga, kita akan belajar tentang cara kerja hawa nafsu itu selalu
Aku ingin mendapatkan kepuasan sekarang. Mari membaca dalam Samuel pasal 13 ayat 12 sampai 14. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi yang pertama prinsip dari hawa nafsu adalah aku. Aku ingin dipuaskan, aku ingin disenangkan. Ya, prinsip yang kedua adalah aku ingin mendapatkan kepuasan. Dari keegoisan kita ingin mendapatkan kepuasan. Dan aku ingin mendapatkan kepuasan sekarang, tidak bisa ditunda. Ini adalah cara hawa nafsu bekerja. Segala keinginan kita yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, itu biasanya tidak bisa ditunda. Kita tidak mengerti kata sabar ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu. Begitupun dengan Amnon. Ketika dia dikuasai oleh hawa nafsu, dia menginginkan berhubungan tubuh dengan Tamar, dia mengabaikan berbagai hal, dan dia tidak menghargai prosedur yang ditawarkan oleh Tamar. Tamar ini sudah mengatakan kepada Amnon, "Jangan perkosa aku, kalau kamu mau aku, kalau kamu memang cinta sama aku, pakai prosedur yang betul ya." Prosedurnya itu adalah kamu ngomong sama raja, maka raja pasti akan memberikan aku kepada kamu. Daripada kamu pakai cara demikian, akhirnya kita hanya akan mendapat cemooh dari orang. Dan apalagi Amnon. Amnon dikatakan akan menanggung resiko, dia akan diejek oleh satu orang Israel karena dia akan dijuluki sebagai orang yang bebal. Tidak ada orang yang berbuat demikian di Israel. Itu peringatan dari Tamar. Tetapi karena hawa nafsu itu tidak bisa ditunda, dia menuntut perwujudan segera, maka Amnon mengabaikan segala resiko. Yang penting hawa nafsu saya tersampaikan, hawa nafsu saya terlampiaskan. Apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, saya bisa dapatkan sekarang juga. Biarin aja soal prosedur, itu urusan belakangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keinginan akan kepuasan membuat kita bisa jadi gelap mata, seperti Amnon, gelap mata, dia memperkosa Tamar. Hawa nafsu membuat manusia lupa siapa dirinya, siapa orang lain, dan siapa Tuhannya. Saudara, adakah keinginan Anda hari ini membuat Anda lupa siapa diri Anda? Membuat Anda lupa siapa orang lain? Membuat Anda lupa siapa Tuhan Anda? Apakah ada keinginan yang membuat Anda melupakan segalanya, termasuk melupakan Tuhan? Mari kritisi diri kita, saudara. Jika ada keinginan yang membuat kita sampai gelap mata, jangan-jangan itu adalah hawa nafsu. Jika ada keinginan yang membuat kita sampai melupakan Tuhan, melupakan identitas kita sebagai anak Tuhan, melupakan bahwa kita wajib mengasihi orang lain, itu adalah hawa nafsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah belajar 3 prinsip bagaimana hawa nafsu bekerja. Hawa nafsu selalu bicara soal aku. Hawa nafsu selalu bicara soal aku ingin dipuaskan. Hawa nafsu selalu bicara soal aku ingin dipuaskan sekarang. Apa keinginan Anda yang berpusat pada diri Anda sendiri, yang berpusat pada kepuasan Anda sendiri, yang tidak bisa Anda tunda sampai Anda melupakan hukum Tuhan untuk mewujudkannya? Hati-hati, keinginan yang seperti inilah yang sudah dikatakan dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, Paulus pernah menasehatkan kepada jemaat di Galatia, untuk hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
cara mengendalikan hawa nafsu adalah dengan hidup oleh roh. Hidup oleh roh itu artinya fokus utamanya bukan aku. Nih ya, ini berlawanan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu fokus utamanya saya, aku dipuaskan sekarang. Tetapi kalau hidup oleh roh, fokus utamanya bukan aku, tetapi Tuhan. Karena kita hidup oleh roh Tuhan, maka kita melakukan kehendak Tuhan. Maka Paulus menasehatkan kepada jemaat Galatia, hidup oleh roh, maka kamu dapat melawan keinginan daging. Kalau hari ini kita masih mengutamakan keakuan kita, maka kita tidak hidup oleh roh. Lalu hidup oleh roh artinya juga bukan kepuasan yang dicari. Nah, saudara yang terkasih, ini melawan prinsip atau cara kerja hawa nafsu yang kedua, yaitu mencari kepuasan dari aku. Nah, saudara, hidup oleh roh itu pusatnya bukan kepuasan yang dicari, tetapi apa yang dikehendaki Tuhan. Karena kita hidup oleh roh Tuhan, maka apa yang dikehendaki Tuhan, kepuasan Tuhan, itulah yang kita cari, itulah yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Lalu juga hidup oleh roh berarti bukan sekarang yang dikejar, tetapi yang dikejar adalah kesabaran. Saudara, tentu kita hafal buah-buah roh bukan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri dan kesabaran. Orang dikuasai hawa nafsu, dia tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak bisa bersikap sabar karena mau sekarang. Tetapi kalau orang yang hidup oleh roh, dia menghasilkan buah roh, dia akan berfokus pada kesabaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat cara kerja dari hawa nafsu. Beranilah kritisi diri kita. Jangan-jangan apa yang kita inginkan akhir-akhir ini adalah keinginan yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Sampai kita melupakan Tuhan, sampai kita melupakan orang lain, sampai kita melupakan identitas diri kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa kita sedang dikuasai oleh hawa nafsu, maka mari sama-sama kita berdoa, memohon Roh Kudus memimpin kita, supaya kita bisa hidup oleh roh. Karena ketika kita hidup oleh roh, disitulah kita punya kuasa untuk melawan keinginan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Milikilah relasi yang dekat dengan Allah. Milikilah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong supaya kami dapat berubah di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan yang terbaik di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah Engkau yang menolong dan mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita persembahkan satu pujian. Kau.
Yang pertama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Kita mau doakan agar presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kita doakan juga agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan lancar sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Doakan juga untuk keamanan Indonesia setelah pasca perayaan Imlek. Ya, kita angkat suara kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi presiden, bagi wakil presiden dan jajaran pemerintahan di bawahnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan dan juga bijaksana, dan juga agar mereka Tuhan boleh memberikan keputusan yang baik Tuhan dan mengutamakan kesejahteraan daripada rakyat Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan untuk penyaluran vaksin COVID-19 Tuhan, yang mana saat ini sudah disalurkan kepada sebagian masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan vaksin tersebut boleh memberikan dampak yang positif Tuhan, dan kiranya kami masyarakat Indonesia boleh terbebas daripada virus COVID-19. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keamanan Indonesia Tuhan, pasca Imlek maupun sebelum Imlek Tuhan. Kiranya Tuhan dalam bulan Imlek ini kami setiap yang merayakan Tuhan boleh mempunyai kesadaran Tuhan bahwasanya kami juga tetap boleh menjalankan protokol kesehatan Tuhan, agar pasca Imlek tidak terjadi mewabahnya virus COVID-19 yang lebih besar lagi. Kami mau serahkan Tuhan negara kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemudian kita juga mau berdoa bagi gereja. Kita doakan agar ibadah online GPI Titus terus dapat memberkati banyak jiwa. Kita doakan juga agar majelis GPI Titus makin sehati dalam melayani Tuhan. Doakan juga seluruh hamba Tuhan yang melayani di GPI Titus. Kita buka suara kita doa bersama-sama. Bapak kami yang di surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja kami ini Tuhan. Engkau pakai gereja kami ini Tuhan, agar gereja kami boleh menjadi terang dan garam di sekitar wilayah Titikung ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan gereja ini juga Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa baru untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan. Walaupun ibadah kami Tuhan masih kami lakukan secara online, tetapi biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang mengatur semua Tuhan, agar banyak jiwa yang datang ke hadapan-Mu dan mengakui Engkau sebagai juru selamat satu-satunya bagi kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk majelis GPI Titus, agar di dalam melayani-Mu boleh sehati dan sepikir Tuhan. Apabila di dalam melayani-Mu ada perbedaan, biarlah perbedaan itu membuat kami semakin kuat, semakin bersatu, dan tidak membuat kami saling menjatuhkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani di gereja ini Tuhan. Tuhan berkati mereka kesehatan, hikmat bijaksana, dan melayani-Mu selalu dengan penuh sukacita. Kami mau serahkan gereja kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada saat ini kita juga mau mendoakan untuk sekolah Metodis 11. Kita doakan kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metodis 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Kita doakan juga agar rencana pembelajaran tatap muka dapat terlaksana segera. Kita juga mau berdoa untuk kerjasama orang tua, guru, dan siswa selama belajar online. Mari kita buka suara kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah Metodis 11 Tuhan, terkhusus juga Tuhan untuk kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metodis 11 Tuhan. Senantiasa Tuhan berikan kesehatan agar terhindar dari bahaya COVID-19. Dan juga Tuhan kiranya dalam proses pembelajaran online, Tuhan tetap memberikan guru-guru kesabaran dan hikmat Tuhan, agar mereka tetap boleh bersukacita di dalam proses belajar mengajar secara online. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan agar virus COVID-19 boleh segera berlalu dari negara kami Tuhan, agar kami juga Tuhan di sekolah Metodis 11 ini boleh belajar secara tatap muka. Dan juga Tuhan kami juga boleh mau berdoa untuk kerjasama orang tua, guru, dan siswa selama belajar online. Biarlah guru dan orang tua dan siswa boleh saling mendukung Tuhan, agar pembelajaran online boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami serahkan Tuhan Metodis 11 hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa bagi jemaat lansia GPI Titus.
Kita mau berdoa bagi Ai Laikim dan Ai Laiswan, Ai Wan Citi dan Mama Rafe, Aceh Hokcai, Mama Bu Eli dan Mama Cilithing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga rindu mendoakan jemaat lansia di GMI Titus Tuhan. Kami berdoa bagi Ai Laikim dan Ai Laiswan, Ai Wan Citi dan Mama Rafe, Aceh Hokcai, Mama Bu Eli dan Mama Cilithing. Kiranya Tuhan di masa usia indah mereka, Tuhan senantiasa memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Biarlah di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka boleh menjadi saksi Kristus bagi anak dan cucu mereka Tuhan. Biarlah Tuhan di masa usia indah mereka Tuhan, mereka juga tetap bersukacita bersama keluarga dan tetap mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mau serahkan jemaat lansia kami Tuhan hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa khusus bagi jemaat GMI Titus. Kita mau berdoa untuk Saudara Wilis untuk pekerjaan barunya agar diberikan kelancaran selalu. Kita doakan juga setiap jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan agar Tuhan menjawab kerinduan mereka. Doakan jemaat yang ingin mengikuti Tuhan Yesus namun belum direstui orang tua. Jemaat yang mengalami kekeringan rohani agar Tuhan melawat dan menguatkan mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami secara khusus juga pada hari ini mau berdoa untuk Saudara Wilis Tuhan, untuk pekerjaan barunya agar Tuhan lancarkan selalu. Dan bila di dalam pekerjaan barunya Tuhan terdapat masalah, kendala dan hambatan, kiranya Tuhan yang lancarkan agar Saudara Wilis boleh bekerja dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang menjawab kerinduan mereka. Di dalam proses mereka mencari pekerjaan, Tuhan yang kuatkan mereka, mereka tetap semangat Tuhan agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai yang mereka inginkan. Dan tetap berserah kepada Engkau Tuhan, bahwasanya apabila Engkau berkehendak tiada yang mustahil bagimu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang ingin mengikut Tuhan namun belum direstui oleh orang tua. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menguatkan hati mereka, Roh Kudus pun bekerja tetap mereka agar mereka tetap setia dan taat kepada Engkau. Tuhan juga yang ketuk hati orang tua mereka agar mereka boleh menyetujui atau merestui anak-anak mereka untuk mengikut Tuhan dan mengakui Engkau sebagai juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami kekeringan rohani, untuk jemaat yang sudah jarang beribadah, untuk jemaat yang sudah jarang berdoa. Kiranya Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang mengetuk hati mereka agar mereka boleh senantiasa setia dan taat kepada Engkau Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami mau serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami kembali juga mau berdoa bagi anggota atau keluarga jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Petrus, Bapak Yaucoy, Bapak Wilis, Mama Selvia, Aceh Awen dan Ameng, Mama Bu Suwira, Papa dan Mama Lauseleni, keluarga Rustam atau adiknya Bu Eli. Kita doakan untuk iman percaya dan kesehatan mereka, biar Tuhan menguatkan dan menumbuhkan iman mereka. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami berdoa Tuhan untuk anggota atau keluarga jemaat yang sedang sakit. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Petrus, Bapak Yaucoy, Bapak Wilis, Mama Selvia, Aceh Awen dan Ameng, Mama Boswira, Papa dan Mama Lauseleni, keluarga Pak Rustam. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka dan juga iman percaya mereka. Untuk mereka yang sedang sakit dan juga masa pemulihan, Tuhan yang senantiasa memberikan mereka sukacita dan semangat dalam proses pemulihan daripada sakit mereka. Dan juga untuk yang mereka yang belum percaya kepada Engkau, Tuhan juga yang buka hati dan pikiran mereka agar mereka boleh percaya Tuhan bahwasanya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup pribadi mereka. Kami mau serahkan Tuhan anggota keluarga jemaat yang sakit ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita juga mau berdoa bagi Ai Mehwa, Ai Marendal yang terjadi sakit pembengkakan di perut, juga untuk Cinini, kakak CIT untuk proses kemoterapi.
Ya, kita doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Kita doa bersama. Bapa kami yang di surga, kembali juga kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Aimehwa Tuhan yang pada saat ini sedang sakit pembengkakan di perutnya. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa Tuhan memberikan sukacita kepada Aimehwa dalam proses pengobatan untuk perutnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan untuk pengobatannya Tuhan, untuk obat-obatan dan juga untuk dokter yang merawatnya boleh memberi kesembuhan bagi Aimehwa. Demikian juga Tuhan untuk Cinini yang sedang menjalankan proses kemoterapi, Tuhan juga senantiasa memberikan sukacita dan juga semangat Tuhan agar di dalam proses kemoterapi boleh berjalan dengan lancar, dan juga keluarga semua boleh mendukung dan juga boleh merawat keluarga yang sedang sakit dalam keadaan semangat dan juga selalu bersukacita Tuhan. Kami mau serahkan jemaat-Mu yang sedang sakit ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita sudah selesai berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 祝祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，皆是父的，直到永远。阿门。